Orang yang kadang hewan sebagai pelampiasan emosi mereka, sebagai mainan. Jadi mereka biar tahu kondisi, apalagi kan shelter kan banyak kucing sakit, biar mereka tahu ini loh, masa iya dengan binatang sekecil ini gitu kan, yang kondisi sakit mereka lemah, masa iya sih tega mau dijahatin lagi. gitu, biar mereka terbuka hatinya sih untuk itu. Halo, hari ini saya dan tim berkunjung ke RSKJ yang ada di Bekasi. Nah, RSKJ itu apa sih? RSKJ itu rumah singgah kucing jalanan yang ada di Bekasi. Kebanyakan kucing dan anabul yang ada di sini itu sakit atau disabilitas. Mungkin kalian bingung, kenapa sih kita harus menyelamatkan kucing-kucing jalanan ini? Nah, kalau gitu langsung aja kita cari tahu dan berbincang dengan pendirinya. Sukma. Nah, kalau misalnya boleh tahu, ini rumah singgah dari kapan sih Kak? Bikinnya itu? Kita kalau untuk rumah singgahnya sendiri dari tahun 2020. Tapi untuk peresmian nama RSKJ Bekasi tahun 2021. 2021. Kalau misalnya awal-awal itu mau membangun rumah shelter ini, itu motivasinya apa sih? Maksudnya kenapa kakak terinspirasi mau bangun buat kucing-kucing ini? Kalau pribadi kan emang dari kecil udah pecinta kucing, pecinta binatang gitu kan, terutama kucing. Dan emang dari dulu itu dari belum nikah udah banyak kucing gitu kan, dari yang ngekos, terus akhirnya pindah, terus memutuskan bikin shelter karena ya emang aku tuh kayak dari dulu tuh udah nyelamatin kucing-kucing di jalanan dan di rumah tuh makin banyak gitu loh Kak, makin banyak, makin kayak numpuk gitu kan. Nah aku nggak bisa nyampurin mereka sama aku, maksudnya di rumah, sedangkan aku kan ada keluarga, ada anak ya. Jadi akhirnya aku mutusin buat ya udah bikin shelter sendiri khusus untuk nampung kucing-kucing di jalanan, karena nggak bisa gitu ngeliat kucing sakit, jadi ya bawaannya tuh pengen bawa pulang terus diobatin. Pengen ngerawat gitu. Kasih obatnya, kasih makannya itu kakak tuh mempelajarinya dari mana gitu? Kalau dulu kan emang dari kecil ya udah ngerawat kucing, jadi awal-awal tuh obat-obatnya kayak masih tradisional gitu kan, kayak ya minyak apa gitu, terus kayak obat-obat orang tua gitu loh, kayak luka itu kan pakai kunyit dibakar misalnya kayak gitu-gitu kan. Terus pada akhirnya kayak aku banyak banget kayak nyari di sosial media ini pengobatan kucing selain itu apa sih gitu kan, akhirnya ya itu diobatin, dibawa ke dokter gitu. Di kucing-kucing ini kebanyakan yang di sini itu yang sakit ya Kak berarti ya? Iya, karena memang kenapa aku memutuskan untuk bikin shelter, memang fokusnya untuk nyelamatin kucing-kucing yang sakit. Yang sakit, karena kan waktu COVID itu Kak, waktu COVID itu banyak banget orang ngira bahwa apa sih kayak kucing itu yang bikin penyakit kan. Waktu itu kan ramainya kayak gitu, jadi banyak banget dari situ kucing-kucing rumahan tuh dibuang di jalanan, kan mereka nggak bisa adaptasi di luar kan ya itu hanya aku rescue, terus kayak aku obatin gitu kan. Nah ya udah dari situ sampai berkembangnya sampai sekarang ini. Orang yang nitipin kucing yang maksudnya yang dibuang atau lebih banyak kakak tuh ketemu yang sakit, yang butuh pertolongan tuh yang kucing jalan? Kalau lebih banyaknya ke rescue sendiri sih dari jalanan. Jadi kan aku juga street feeding Kak, street feeding kayak pasti pas di jalan itu pas ngasih makan kan nemu kucing sakit dong. Nah itu aku bawa, jadi emang kalau keluar itu udah pasti aku bawa kucing sakit dibawa ke shelter gitu. Kalau dari orang laporan itu
kebanyakannya kayak kucing-kucing ketabrak. Kucing ketabrak, Gitu, kena operasi. iya itu sih gitu. Fokusnya ke kucing-kucing sakit, gitu kan. Kalau untuk nitipin mereka ke sini atau ngelapor ke sini untuk kucing sehat kita nggak mau, karena kan gini Kak, kucing itu yang udah hidupnya kayak misalkan pribadi ya, dia udah hidupnya di rumah, ditaruh di shelter itu bisa stres dan mengakibatkan kematian. Beda banget dengan kucing-kucing yang emang udah di luar nih, udah di jalan di pasar, ditaruh di shelter, mereka udah biasa ketemu dengan kucing-kucing banyak. Kecuali memang urgent, dengan urgent tuh kayak gini Kak, karena pemiliknya tuh sudah tua, udah nggak bisa lagi, dan atau memang ownernya udah sakit gitu, paling ya itu kita terima gitu. Jadi berarti ini rumah kan didesain untuk kesehatan mereka, perlindungan mereka. Jadi emang desain kita kan kayak ada taman nih Kak. Jadi kayak kucingnya hewan habitatnya kan emang di luar gitu. Jadi gini, walaupun mereka aku selamatin, aku bawa ke dalam, tapi mereka tetap menikmati dunia luarnya gitu. Jadi di dalam buat tidur, di luar masih buat main. Nggak ngerasa gitu. terkurung lah. Iya, biar nggak ngerasa terkurung, terus kayak nggak stres juga gitu. Kak, kalau misalnya ini namanya siapa dan ceritanya kenapa nih dia? Nah, ini namanya Ratu. Ini udah direscue kurang lebih mau 2 tahun, Kak. Jadi ini dia nggak punya tangan. Oh iya, Nih, depannya. ada ini juga salah satu kucing RSKJ yang kita rescue dari jalanan. Ini ketabrak kereta. Loh, nggak ada tangannya dia, Kak. Nah, jadi ini tuh kita rescue dari stasiun Peti Kemas. Kondisi itu udah 2 hari, Kak. Udah 2 hari. Udah 2 hari dia di pinggir rel kereta. Nah, ini ngumpetnya di bajai, di bawah bajai, Kak. Oh. Panas banget kan gitu. Berarti berarti dia itu kelindes, habis itu dia ke bawah minggir, bajai. enggak, minggir sendiri Kak, Oh, minggir sendiri. ngesot. Sendiri ke bawah bajai. Iya, menurut pelapor dia ngesot sampai ini kan tadinya luka nih sampai matanya kan kena kan. Jadi dia ngesot miring tau. Oh. Terus kayak di bawah bajai tuh dia kayak gini, kayak nangis minta pertolongan. Tapi selain Ratu juga banyak teman-temannya Banyak ya? juga, iya banyak sih, berbagai kasus sih, kayak ada yang kesetrum listrik, ada yang sampai pecah kakinya, ada udah diobatin udah sembuh. Ya udah, kita lihat teman-temannya Ratu. Oke. Yang putih ini kita rescue dari Bogor. Itu lehernya diikat di apa sih, digeret di ini sama mobil bak di jalan raya. Jadi besot semua. Aku ada video, ada fotonya. Tapi emang kayak udah jalannya gitu ya. Jadi tali itu putus Kak. Putus. Dari mobil itu putus. Jadi diselamatin dong. Nah, diselamatin, diamanin, lapor ke kita. Nah, itu salah satu yang menurut aku lebih serem, karena kan bayangin Kak, digeret loh di aspal, panas kan. Tali di leher. Tali di leher. Jadi udah keikat sininya, badannya pada besot gitu kan, berdarah-darah gitu. Apakah tempat shelter ini membuka kayak edukasi, sosialisasi untuk ngebantu orang memahami tentang binatang gitu? Kalau di shelter kita sih open banget ya. Open. Kita membuka untuk umum, apalagi untuk edukasi. Justru kita sangat menyarankan shelter ini untuk menjadi tempat edukasi buat orang-orang yang nggak suka sama binatang. Terus untuk orang-orang yang awam tentang bagaimana berbagi kasih dengan binatang gitu loh. Jadi emang shelter itu sebenarnya selain tempat penyelamatan ya tempat edukasi untuk orang-orang yang memang harusnya untuk mengenal lebih dekat dengan binatang, yang terutama untuk kucing kan. Karena banyak banget orang dewasa aja kayak nggak suka sama kucing kan, yang ditendang nih, disiram. Terus kayak anak kecil akhirnya nyontoh kan, ngikutin kan. Nah itu tadi banyak banget yang orang tua atau orang awam lainnya nggak ngerti bagaimana cara berbagi kasih dengan kucing. Nah kita sih pengennya itu kayak mereka datang ke shelter, tahu dengan kondisi mereka, perjalanan mereka, akhirnya biar membuka hati mereka untuk sayang dan ini sama binatang gitu loh Kak. Banyak orang yang terbuka dan akhirnya mereka ingin juga datang ke shelter untuk
edukasi itu tadi, yang tadinya nggak tahu tentang binatang, nggak ngerti, apalagi anak-anak ya kan, untuk orang yang kadang hewan sebagai pelampiasan emosi mereka, Sebagai mainan. iya, sebagai mainan. Jadi mereka biar tahu kondisi, apalagi di shelter kan banyak kucing sakit, biar mereka tahu ini loh, masa iya dengan binatang sekecil ini gitu kan, yang kondisi sakit mereka lemah, masa iya sih tega Mau sama dijahatin iya gitu, biar mereka terbuka hatinya sih untuk kucing. Karena kan banyak banget aku lihat tuh anak-anak tuh mainan kucing itu loh kayak dilempar kan, ditendangin, gitu kan. Mereka tuh nganggap bahwa binatang itu mainan, padahal salah loh. Binatang itu juga teman buat kita gitu kan. Itu hewan yang harus ya kita sayang, kita kan sama-sama hidup berdampingan ya kan. Ada kita pengen dari anak-anak yang kecil itu tadi belajar untuk mengasihi kepada hewan-hewan yang nggak bersalah, yang nggak berdosa, yang lemah gitu. Itu sih kan.